Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bahkan di pagi yang indah saat ini, kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang saya percaya. Kita semua diberkati, tubuh yang diberkati untuk melanjutkan aktivitas hidup kita, pekerjaan dan pelayanan kita yang bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita bersegera memulai seluruh kegiatan kita pada hari ini, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, mari kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, firman Tuhan, melandasi seluruh perjalanan hari kita di hari ini. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan senantiasa kami kecap dan kami alami. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap pribadi, Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Dan untuk semua itu, kami menaikkan syukur kami di pagi hari ini. Kami akan bersegera memulai seluruh tugas tanggung jawab kami. Kami mohonkan Tuhan menuntun dan memimpin kami, teristimewa dan secara khusus melalui sabda firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan rendah hati kami mohon bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat Ibrani pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita siapkan bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita baca, kita mulai. Di bawah judul perikop hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nats itu kita baca mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh, karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan kita pada pagi hari ini, Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13, di bawah judul perikop hari perhentian yang disediakan. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, hari perhentian itu menunjuk kepada satu perjalanan bangsa Israel. Nah, ini dia. Kalau kita melihat dalam pasal 4 ayatnya yang ketiga, di sana jelas bahwa bagian firman Tuhan ini mengutip Mazmur pasal 95 ayatnya yang ke-11 begitu. Lalu kemudian dalam Mazmur itu juga sebenarnya menceritakan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel
menuju tanah perjanjian. Lalu kemudian dalam perjalanan itu Allah mendapati betapa mereka adalah bangsa yang tidak taat kepada Allah, sehingga Allah pada akhirnya mengatakan mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi kita bisa baca dari Mazmur 95 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Misalnya saja ayat 10, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Pada kenyataannya bahwa benar dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tempat perhentian Allah itu menuju ke tanah perjanjian, banyak orang-orang Israel yang berguguran di tengah perjalanan itu. Banyak mereka yang mati, banyak mereka yang oleh karena ketidaktaatan mereka pada akhirnya mereka tersingkirkan, dan kepada mereka yang taat mereka berhenti dan sampai di tempat perhentian itu. Ditibakan di tempat perhentian itu, yaitu tanah perjanjian. Catatannya adalah banyak orang Israel yang tidak sampai di tempat perhentian itu, yaitu tanah perjanjian itu, oleh karena ketidaktaatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibrani pasal 4 ini juga bicara tentang satu hari perhentian yang menunjuk kepada, nah misalnya saja dalam ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan ayat 4 dan ayat yang kelima. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya, dan dalam nats itu kita baca mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 6, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal ini mau menunjuk juga kepada satu tempat, satu lokus di mana umat itu berhenti juga dari segala kegiatannya, dari segala pekerjaannya, dari segala berbagai hal yang berkaitan dengan kesehariannya. Lalu kemudian mereka berhenti di satu waktu dan mereka masuk ke tempat perhentian Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Nah ini dia. Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana di dalam hidup ini kita juga diingatkan dalam seluruh aktivitas kita, dalam seluruh berbagai tugas tanggung jawab yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam hidup ini, maka kita diingatkan bahwa ada satu tempat perhentian, yaitu tempat di mana kita dapat berjumpa dengan Allah dan memuji memuliakan Allah sebagai tanda syukur penyertaan dan pemeliharaan Allah di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Dan itu pun adalah sebuah hari perhentian di mana kita beribadah kepada Allah, yang di dalamnya adalah kita memuji dan memuliakan Allah. Itu sebabnya tadi ayat 4 mengatakan, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini sekali lagi ingin mengajarkan dan merefleksikan juga kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup ini pun ada satu waktu di mana kita akan berhenti dan di sana berjumpa dengan Allah, lalu kemudian dalam perjumpaan itu kita bersekutu bersama dengan umat, mendengar firman, memuji dan memuliakan Tuhan, dan yang hari ini kita sebut sebagai hari Minggu, di mana kita beribadah. Nah, dan orang yang akan masuk dalam hari perhentian itu adalah mereka yang sadar benar bahwa mereka menginginkan Allah, mereka merindukan Allah, mereka menginginkan hidup di dalam kuasa dan kehendak Allah, mereka ingin memuji dan memuliakan Allah, mereka beribadah kepada Allah. Mereka sadar benar ketaatan itu yang membawa mereka berjumpa dengan Allah dan memasuki tempat perhentian itu. Dan yang ketiga, firman Tuhan juga di sini menegaskan dan mengajarkan bahwa pada ayatnya yang ketujuh misalnya dikatakan sampai ayat 9, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Artinya bahwa ada satu lagi tempat perhentian yang dijanjikan oleh Allah. Itu sebabnya ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah itu dia. Jadi ada satu lagi satu tempat perhentian yang menurut saya berdasarkan firman Tuhan ini berbicara tentang hari perhentian yang Allah sediakan, yaitu hari perhentian yang kekal di dalam kerajaannya.
Ketika manusia sudah berhenti dari segala aktivitas di dunia ini, lalu kemudian Kristus datang untuk kedua kali dan setiap orang yang percaya akan masuk dalam kerajaan. Dan keselamatan itu tergenapi bagi mereka yang setia dan taat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 3 hal mau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini kita diajak untuk taat supaya kita dapat ditibakan pada hari perhentian yang Allah sediakan. Di dalam hidup ini kita harus punya kerinduan dan keinginan untuk ditibakan di hari perhentian itu. Ada kerinduan dan keinginan itu dimulai dari kemauan kita di dalam berjumpa dengan Allah, di dalam setiap kita beribadah setelah 6 hari lamanya kita bekerja, kita melakukan berbagai tugas tanggung jawab kita. Di hari Minggu itu kita datang memuji dan memuliakan Allah. Satu persekutuan yang terbentuk bersama di tengah-tengah dunia ini, bersama dengan semua orang percaya yang ada di atas muka bumi ini, bersama-sama memuji dan memuliakan Allah dalam satu persekutuan orang-orang percaya yang disebut dengan gereja. Kita harus punya kerinduan itu. Dan kerinduan itulah yang membangkitkan kesetiaan dan ketaatan kita, yang pada akhirnya akan mentibakan kita di suatu hari perhentian yang kekal di dalam rumah Bapa, di dalam kerajaan Allah. Nah, itu dia. Kuncinya adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketaatan dan kesetiaan untuk ditibakan di dalam hari perhentian yang kekal itu. Itu sebabnya ayatnya yang 11 di sana dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Nah, itu dia. Jadi harus ada usaha, harus ada upaya. Kalau kita hanya duduk-duduk diam-diam saja, ya hari Minggu, saya tidak rindu masuk gereja, saya tidak rindu, tidak punya kemauan dan keinginan untuk bersekutu bersama dengan umat, saya tidak rindu untuk beribadah secara online, saya tidak rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, padahal di dalam ayat 12 dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itu berarti memberikan pengajaran yang baik kepada kita, memberikan refleksi, evaluasi yang kritis dalam hidup kita agar kita boleh lebih baik lagi, lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Tetapi realitasnya dalam hidup ini kalau kita tidak punya kerinduan untuk hal itu, bagaimana mungkin kita akan sampai pada perhentian yang kekal? Ini dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka firman Tuhan pagi ini mau mengajarkan kepada kita, di tengah berbagai kesibukanmu, di tengah berbagai aktivitas hidupmu, ingat satu hal, jangan lupa untuk bersegera masuk di dalam hari perhentian yang Tuhan sediakan. Dan hari perhentian itu dimulai dari kerinduan dan keinginan kita untuk bersekutu dan beribadah kepada Allah, yang pada akhirnya mencerminkan kerinduan dan keinginan kita untuk masuk dalam hari perhentian yang kekal itu. Oleh sebab itu, kalau engkau tidak punya rasa keinginan, engkau tidak punya rasa kerinduan, engkau tidak punya rasa kemauan, sekali lagi, bagaimana mungkin engkau akan ditibakan di hari perhentian yang kekal itu, kalau di hari perhentian yang saat ini ada di depanmu, dalam ibadah bersama dengan jemaat, engkau tidak punya kerinduan untuk hal itu. Nah, ini dia, Bapak Ibu mau mengajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari belajar taat, mari belajar setia, mari bangun keinginan dan kemauan yang keras untuk masuk dalam hari perhentian yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu, ketika kita boleh tiba di hari perhentian itu, apa yang akan kita alami? Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, maka di sana disediakan segala sesuatu yang baik, sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, Tuhan sediakan buat mereka. Kalaupun satu waktu mereka jatuh ke dalam dosa di tengah-tengah kehidupan mereka di tanah perjanjian, itu bukan oleh karena Allah, tetapi oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka, oleh karena kekerasan hati mereka, oleh karena tegar tengkuknya bangsa ini terhadap Allah. Tetapi Allah menyediakan sesuatu yang baik di tanah perjanjian. Hal yang sama, Allah juga menyediakan hal yang baik ketika kita masuk dalam hari perhentian, dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita. Ada sukacita di sana, ada damai sejahtera di sana. Kalaupun engkau punya pergumulan, engkau punya persoalan, ketika engkau mendengar firman, saya percaya engkau akan diberikan hikmat. Dan oleh hikmat itu yang akan menuntun hati dan pikiranmu, kuasa Roh Kudus Tuhan membimbingmu ke jalan kebenaran yang berasal dari Tuhan, sehingga engkau dimampukan menemukan jalan keluar di tengah pergumulan, mengatasi persoalan dan beban-beban hidupmu akan ringan. Dan hari perhentian yang kekal itu sudah pasti jauh dari segala hal yang ada di dalam dunia ini.
kebahagiaan yang besar, sukacita yang besar akan kita alami ketika kita ditibakan di hari perhentian yang kekal itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi mari bangun kerinduan di dalam diri kita. Dalam satu keyakinan, kita akan ditibakan di hari perhentian itu. Taat dan setialah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Kami mau menjadi seorang suami yang taat dan setia. Seorang istri yang taat dan setia. Orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, opa, oma, anak cucu yang taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Yang memiliki keinginan dan kemauan untuk masuk di dalam hari perhentian yang Engkau sediakan. Bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Hingga kami mengalami sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera, membawa kami ke hari perhentian yang kekal yang Tuhan sediakan buat kami semua. Kami percaya semua itu terjadi dalam kuat kuasa-Mu ya Allah. Oleh sebab itu dalam iman percaya kepada Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saat ini ya Bapak, hamba berdoa buat Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Tuhan berkati mereka semua, mereka akan memulai seluruh aktivitas mereka. Jaga pelihara mereka Tuhan. Kalaupun juga ada di antara mereka yang sakit dan lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya mereka akan disembuhkan dan dikuatkan kembali. Dipulihkan. Dan mereka boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kalau ada di antara mereka yang memiliki rencana-rencana membangun masa depan, karir, pekerjaan, mencari pekerjaan, rencana membangun rumah tangga, Tuhan turut campur tangan. Kami percaya masa depan orang percaya di tangan Tuhan, dan setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, kami hanya berpengharapan dan bersandar penuh kepadamu ya Tuhan. Hamba mohonkan Tuhan memberkati semua umat-Mu. Berkati mereka semua Tuhan, jemaat-Mu, mereka semua umat Tuhan yang mengikuti saluran YouTube ini. Beribadah bersama memuliakan nama Tuhan. Hingga di dalamnya mereka boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kebahagiaan yang berasal dari Tuhan mereka boleh saksikan dan kecap. Menggunakan diri mereka menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sertai kami dan pimpin kami Tuhan, kami akan memulai seluruh tugas tanggung jawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.